Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang suhu tubuh, fisik, dan metabolisme dari materi termodinamika yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sevi Pusyasila dengan NIM akhir 17. Yang pertama ada pengaturan suhu dengan kaidah fisik. Pengaturan suhu dengan kaidah fisik dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada pengguna otot-otot fisik. Diselang probabilitas yang akan terjadi ialah yang pertama, suhu badan tinggi melebihi normal, dan yang kedua, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit. Di otak hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu udara yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi tubuh. Dan apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat yang mengatur suhu udara yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi badan. Suhu badan tinggi. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah yang pertama, vasodilasi, yaitu pembuluh darah berkembang untuk berhampiran dengan kulit atau lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. Yang kedua, bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas gampang dibebaskan karena udara merupakan konduktor yang panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Yang ketiga, lebih banyak darah pada kulit atau kulit kelihatan merah. Hal ini membedakan panas darah terbebas keluar melewati bagian penyinaran. Yang keempat, berpeluh. Cairan keringat yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas pendam yang tinggi hingga bisa menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke anggota yang terkait sekitar apabila cairan peluh menguap. Suhu badan rendah. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit supaya panas tak banyak keluar ke anggota yang terkait. Yang kedua, bulu kulit ditegakkan supaya lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit, supaya panas sukar dibebaskan karena udara merupakan konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Yang ketiga, kurang darah pada kulit, atau kulit kurang kelihatan kemerahan atau pucat. Kurang berproses penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar anggota yang terkait. Yang keempat, kurangnya keringat. Masa kurang cairan keringat dirembeskan oleh kelenjar peluh, karena itu panas tak banyak dibebaskan melewati penguapan cairan peluh. Pengaturan suhu dengan kaidah metabolisme. Pengawalan dengan kaidah metabolik dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada pengguna kimia daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Pengawalan ini melibatkan peran. Yang pertama ada otot rangka, yang kedua kelenjar adrenal, dan yang ketiga kelenjar tiroid. Dalam kondisi sejuk, hipotalamus akan mengatur otot-otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada masa yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin. Sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam kondisi panas, keaktifan otot rangka akan menjadi kurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan menjadi berkurang. Hormon metabolisme. Hormon epinefrin dan norepinefrin berperan dengan yang pertama, meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernapasan. Yang kedua, meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, meningkatkan metabolisme badan. Yang keempat, meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang perubahan glikogen ke glukosa. Yang kelima, pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa. Selang probabilitas yang mungkin terjadi ialah yang pertama, kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak. Yang kedua, kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit.
Yang ketiga, apabila kadar glukosa terlampau banyak, lebih banyak dari normal, sel beta pada pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon insulin dan kadar glukosa dalam darah akan turun. Dan di bagian ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada banyak yang normal. Fungsi hormon insulin ialah yang pertama, merangsang perubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan dalam hati. Yang kedua, merangsang oksidasi glukosa untuk sasaran respirasi dalam sel. Yang ketiga, apabila kadar glukosa terlampau rendah dan kurang dari banyak normal, sel alfa pada kelenjar pulau-pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon glukagon. Kadar glukosa dalam darah akan naik dan bagian ini akan berlanjut sehingga kadar glukosa dalam darah berada pada banyak yang normal. Selanjutnya ada suhu tubuh berdasarkan usia. Suhu tubuh normal pada bayi berusia 0 sampai 2 tahun berkisar 36,6 derajat hingga 30 derajat Celcius. Suhu tubuh normal anak-anak usia 3 sampai 10 tahun berkisar pada 35,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Dan suhu tubuh normal pada orang dewasa berkisar antara 36,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu berdasarkan bagian tubuh. Yang pertama, di bawah ketiak atau metode aksila. Menggunakan termometer digital dan cocok untuk bayi dan anak kecil. Posisi alat berada di bagian tengah ketiak dan tidak terjepit terlalu ketat. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi sedang hingga tinggi. Yang kedua, di dalam mulut atau metode oral dengan termometer digital. Menggunakan termometer digital dan cocok untuk anak-anak di atas usia 5 tahun. Posisi alat di bawah lidah dan mulut tertutup. Waktu yang dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi sedang hingga tinggi. Yang ketiga, di dalam telinga atau metode tympanic. Menggunakan termometer khusus telinga yang cocok untuk di atas usia 2 tahun. Posisi alat lurus terhadap saluran lubang telinga dan waktu yang dibutuhkan sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi alat ini rendah hingga sedang. Yang keempat, di dalam rektum atau metode rektal. Menggunakan termometer digital yang cocok untuk newborn, balita hingga dewasa. Posisi alat di dalam rektum atau anus dengan kedalaman sekitar 2,5 cm dan waktu yang dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi. Alat ini tingkat akurasinya cukup tinggi. Dan yang kelima, termometer dahi atau yang disebut dengan metode non-kontak. Menggunakan termometer infrared dengan posisi alat berjarak tertentu dari dahi. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi, dan tingkat akurasi alat ini rendah hingga sedang. Penyakit yang berkaitan dengan suhu tubuh. Berikut sejumlah risiko penyakit terkait suhu yang bisa muncul. Yang pertama ada heat stroke, yang kedua ada kelelahan panas atau heat exhaustion, yang ketiga ada rhabdomyolysis, yang keempat ada heat syncope, yang kelima ada kram panas, dan yang keenam ada ruam panas atau biang keringat, atau yang biasa disebut heat rush. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.